Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Andi Sofia Salsabe Intipada. Aku mahasiswa Ilmu Politik Universitas Erlangga angkatan 2023. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem pemilu proporsional representatif atau yang biasa disingkat PR. Sistem proporsional representatif adalah sistem pemilu di mana kursi di legislatif atau parlemen dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh partai atau kandidat dalam pemilu. Berbeda dengan sistem first past the post, di mana pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak. Dalam PR, semakin banyak suara yang diterima oleh partai, semakin banyak kursi yang mereka peroleh. Cara kerja sistem PR yaitu pemisahan daerah pemilihan. Negara yang menerapkan PR biasanya membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah pemilihan. Namun, biasanya di setiap daerah pemilihan lebih besar dan dapat memilih lebih dari satu perwakilan. Kemudian itu daftar partai. Partai-partai mengajukan daftar calon legislatif, lalu pemilih memilih partai, bukan individu. Kemudian perhitungan suara. Setelah pemilu, suara yang diperoleh oleh setiap partai dihitung dan kursi dialokasikan berdasarkan proporsi tersebut. Misalnya, jika sebuah partai mendapatkan 30% suara, mereka akan mendapatkan sekitar 30% dari kursi yang tersedia. Untuk ilustrasi implementasinya, misalkan ada 100 kursi yang tersedia di parlemen dan ada 4 partai yang berkompetisi. Partai A yang mendapat 40% suara akan mendapatkan 40 kursi. Kemudian partai B yang mendapatkan 30% suara akan mendapatkan 30 kursi. Partai C yang mendapatkan 20% suara akan mendapatkan 10 kursi, dan partai D yang mendapatkan 10% suara akan mendapatkan 10 kursi. Dengan menggunakan sistem PR, hasil pemilu mencerminkan lebih akurat proporsi suara yang diperoleh masing-masing partai. Kemudian dampak terhadap sistem pemerintahan. Pemerintahan koalisi. Negara dengan sistem PR seringkali memiliki pemerintahan koalisi karena tidak ada satu partai yang biasanya memperoleh mayoritas mutlak. Ini berarti beberapa partai harus bekerja sama untuk membentuk pemerintahan. Kemudian keseimbangan kekuasaan. PR cenderung mengurangi dominasi satu partai atau kelompok dalam pemerintahan, menciptakan perwakilan yang lebih adil bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Kemudian keterwakilan yang lebih baik. Partai-partai kecil atau minoritas yang mungkin tidak mendapatkan banyak kursi dalam sistem FPTP bisa mendapatkan representasi yang lebih sesuai dengan proporsi suara yang mereka terima. Kemudian kelebihan sistem PR. 1. Keadilan dalam representasi. Suara rakyat lebih tercermin dalam jumlah kursi yang diperoleh. Setiap suara dibagi secara proporsional. Kemudian meningkatkan keterwakilan partai kecil. Partai yang lebih kecil yang mungkin terabaikan dalam sistem FPTP memiliki kesempatan untuk memperoleh kursi. Kemudian mengurangi polaritas partai besar. Sebab banyaknya partai yang terwakilkan mengurangi dominasi satu atau dua partai besar dalam pemerintahan. Kemudian kekurangan dari sistem PR adalah yang pertama meningkatkan fragmentasi politik. Banyaknya partai kecil bisa membuat legislatif lebih terfragmentasi, mempersulit pembuatan keputusan karena sulit untuk menemukan kesepakatan. Kemudian adalah pemerintahan koalisi yang tidak stabil. Pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi biasa lebih rentan terhadap ketidakstabilan dan perpecahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian politik. Kemudian kurangnya ketertarikan dengan daerah. Dalam beberapa model PR, keterwakilan langsung terhadap wilayah atau daerah menjadi kurang penting karena pemilihan dilakukan berdasarkan suara nasional atau wilayah besar. Sistem proporsional representatif memungkinkan pemilu yang lebih adil dan representatif dengan menggunakan kesempatan yang lebih besar kepada partai kecil dan menciptakan keseimbangan kekuasaan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dan hal stabilitas politik dan penyusunan pemerintahan yang lebih kompleks.
karena kemungkinan besar akan ada koalisi yang diperlukan. Sistem ini cocok untuk diterapkan di negara dengan masyarakat yang plural dan banyak kelompok kepentingan. Namun perlu dipertimbangkan dengan hati-hati tentang dampaknya terhadap proses pemerintahan.